kasih, kami akan mempresentasikan tentang udara. Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, memiliki peranan yang penting dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatkan pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar kini kering dan kotor. Keadaan ini apabila tidak segera ditanggulangi dapat membahayakan kesehatan manusia serta kehidupan hewan ataupun tumbuhan lainnya. Selanjutnya, pengertian udara. Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konstan. Komponen yang konsentrasinya paling bervariasi adalah air dalam bentuk H2O dan karbon dioksida dalam bentuk CO2. Jumlah uap air yang terdapat di udara bervariasi tergantung dari cuaca dan suhu. Selanjutnya itu adalah karakteristik udara. Menurut Triagno, karakteristik udara diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Volume udara tidak selalu tetap. Udara dapat dikompres atau dipadatkan. Berat jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Udara tidak berwarna, mudah bergerak, dapat ditekan dan berkembang dan menghasilkan tekanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa manfaat udara. Yang pertama itu, di dalam udara itu terdapat oksigen yang berguna untuk bernafas. Yang kedua itu, udara juga dapat mempengaruhi denyut jantung makhluk hidup. Dan yang ketiga, udara yang bersih, terbebas dari polusi akan menghilangkan rasa stres. Yang keempat itu membuat lebih santai dan terasa segar bagi tubuh. Yang kelima, udara yang bersih dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang keenam, udara yang bersih dapat meningkatkan daya pikir atau dapat meningkatkan konsentrasi. Dan yang ketujuh, udara dapat menentukan klasifikasi iklim, cuaca maupun musim pada suatu tempat. Dan yang kedelapan, udara juga berguna untuk berkomunikasi, misalnya menghantarkan gelombang suara dan untuk menghantarkan gelombang radio. Dan yang selanjutnya itu, udara juga bermanfaat untuk menyebarkan spora pada tumbuhan tertentu. Udara ini berguna untuk menyebarkan spora atau benih-benihnya. Yang selanjutnya itu, di dalam udara kan terdapat karbon dioksida. Nah, itu juga berguna untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir itu, udara juga bisa melindungi bumi dan juga benda-benda ruang angkasa. Jika ada benda ruang angkasa bumi atau bisa juga jatuh ke bumi, tapi dengan ukuran yang lebih kecil, dan masih banyak lagi manfaat lainnya dari udara. Selanjutnya ada beberapa jenis komponen yang menyusun udara. Itu menurut Wikipedia 2013 yang menjadi komponen-komponen penyusun udara itu ada 7. Yang pertama itu ada helium, dan yang kedua itu ada nitrogen, yang ketiga itu ada oksigen, yang keempat itu ada karbon dioksida, dan yang kelima itu ada argon, yang keenam itu ada karbon monoksida atau sering disebut CO, dan yang ketujuh itu gas lain yang ada dalam udara. Selanjutnya ada sifat-sifat udara. Di sini ada beberapa sifat-sifat atau ciri-ciri udara. Yang pertama itu, udara itu ada di mana-mana, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Yang kedua, udara itu menempati ruang. Dan yang ketiga itu mempunyai massa berat. Dan yang keempat, mempunyai bentuk, volume, dan berat jenisnya itu selalu berubah-ubah. Nah, yang kelima itu memberikan tekanan. Dan yang keenam, udara juga mengembang bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Yang ketujuh itu, udara panas mempunyai tekanan yang lebih rendah daripada udara dingin. Dan yang kedelapan itu, udara yang bergerak memiliki tekanan yang lebih rendah daripada udara yang diam. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia saat ini. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan ekonomi transportasi. Pencemaran udara adalah masuk atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan
terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian akan terjadi gangguan pada kesehatan manusia. Sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran dapat merupakan kegiatan yang bersifat alami dan kegiatan antropogenik. Contoh sumber alami adalah akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dekomposisi biotik, debu, spora tumbuhan, dan lain sebagainya. Pencemaran akibat kegiatan manusia secara kuantitatif sering lebih besar. Misalnya, sumber pencemar akibat aktivitas transportasi ini. Industri, persampahan, baik akibat proses dekomposisi ataupun pembakaran sampah rumah tangga. Ya, selanjutnya adalah tingkat pencemaran udara. Dengan menggunakan parameter konsentrasi zat pencemar dan waktu lamanya kontak antara bahan pencemar atau polutan dengan lingkungan udara, WHO menetapkan 4 tingkat pencemaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian bagi manusia. Terus yang kedua yaitu pencemaran yang mulai menimbulkan kerugian bagi manusia seperti terjadinya iritasi pada indera kita. Terus yang ketiga yaitu pencemaran yang sudah dapat beraksi pada tubuh dan menyebabkan terjadinya penyakit yang kronis. Terus yang terakhir yaitu pencemaran yang telah menimbulkan sakit akut dan kematian bagi manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Yang pertama, dampak pencemaran udara pada kesehatan. Dari segi kesehatan, pencemaran udara dapat berakibat pada terganggunya kesehatan bagi manusia. Salah satu contoh dari pencemaran udara yaitu menimbulkan penyakit. Udara kotor yang dihasilkan itu ternyata mengandung zat-zat yang berbahaya, mulai dari zat-zat kimia, debu, hingga membawa bibit-bibit penyakit. Penyakit yang dihasilkan atau disebabkan oleh adanya pencemaran udara ini antara lain sesak napas, asma, atau tidak menutup kemungkinan juga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Yang kedua, dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Selain merugikan kesehatan manusia terhadap lingkungan, salah satu contohnya yaitu perubahan iklim global. Atmosfer bumi mengandung keseimbangan dekat permukaan bumi. Efek rumah kaca ini menjaga kestabilan temperatur bumi. Sayangnya, bukti menunjukkan bahwa manusia telah mengganggu kesehatan alami dengan memproduksi beberapa gas rumah kaca dalam jumlah besar, termasuk karbon dioksida dan metana. Akibatnya, atmosfer bumi menahan lebih banyak panas matahari, menyebabkan temperatur rata-rata bumi meningkat. Sebuah fenomena ini yang dikenal sebagai pemanasan global. Berikutnya, penanggulangan pencemaran udara. Usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran tersebut ada 2 macam cara utama, yakni yang pertama, penanggulangan secara non-teknis. Dalam usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan, dikenal istilah penanggulangan secara non-teknis. Adalah suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Peraturan perundangan yang dimaksudkan hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri dan teknologi yang antara lain meliputi 1. Penyajian informasi lingkungan atau PIL. 2. Analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. 3. Kawasan kegiatan industri dan teknologi. 4. Pengaturan dan pengawasan kegiatan. 5. Menanamkan perilaku disiplin. Yang kedua, penanggulangan secara teknik meliputi adapun kriteria penanggulangan pencemaran secara teknis tergantung pada faktor berikut.
1. Mengutamakan keselamatan lingkungan. 2. Teknologinya telah dikuasai dengan baik. 3. Secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan.